minta suaranya. Shalom Indisi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya sungguh bersyukur karena saya percaya hari-hari ini Tuhan begitu luar biasa baik mencurahkan berkat demi berkat juga kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara, boleh lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita mau sambut kasih-Nya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Yang percaya sama-sama nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah lagi di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber kasih kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Umat yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawakan pujian ini lebih lagi. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Dari cakrawala terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh percaya Kau sungguh baik Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Nyatakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Meskipun kami ini orang yang mungkin serba kekurangan Tuhan, tapi Engkau selalu memantapkan, Engkau memantaskan kami juga Tuhan untuk menerima segala berkat dan kasih daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan suara salib paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kami mau membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama nyatakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sungguh kami percaya kasih setia-Mu tak pernah berubah di hidup kami Tuhan. Yang percaya sama-sama nyatakan. Come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Boleh kita sambil tepuk tangan saudara. Tuhan, kami percaya Engkau baik, sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah Tuhan kami rasakan, tak pernah berubah Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Yang merasa Tuhan baik, boleh saya lihat senyumnya saudara. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan senyummu yang terbaik saudara. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami sungguh percaya Tuhan. Katakan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Berseru, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan? Mari kita mau bersuka cita. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Kami bawa pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu, Raja kami yang mulia. Mari saudara angkat suaramu bersama katakan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Soraklah, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi
Shalom, saya Jeff Kurniawan, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 25 Juni pukul 10 bertempat di NDC Greenfield, saudara akan dilayani oleh Pastor Jacob Ezra. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pemasangan rangka plafon ballroom serta finishing balok dan plat lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Shalom, jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan. Mari menjadi bagian dari NDC Run 2026 yang akan diadakan pada 25 Juli 2026. Kita akan menikmati kebersamaan dalam sebuah 5K Fun Run sambil menyaksikan pembangunan NDC The Core PIK 2 yang menjadi bagian dari langkah besar yang Tuhan percayakan bagi keluarga NDC. Pendaftaran telah resmi dibuka. Saudara dapat melakukan pendaftaran melalui link yang tersedia atau dengan melakukan scan pada QR Code yang tertera. Bagi jemaat yang ingin mendukung NDC Fun Run melalui sponsorship barang maupun bentuk lainnya, dapat menghubungi counter ibadah atau panitia di nomor berikut. See you at NDC Run. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kenyamanan saudara dalam melakukan seat booking di aplikasi NDC, mohon segera lakukan update ke versi terbaru. Caranya adalah masuk ke menu profile, lalu scroll ke bawah dan klik perbarui aplikasi. Update version terbaru adalah 4.3.0. Fitur seat booking terbaru akan berlaku pada 29 Juli. Terima kasih. Shalom, jemaat NDC yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa saat ini kita hidup di tengah situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Tekanan-tekanan ini tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial, tetapi juga kondisi hati dan pikiran kita. Karena itu, di sepanjang bulan Juli, NDC menetapkan tema Strength Under Pressure. Melalui tema ini, kita akan belajar melihat tekanan dari perspektif yang benar. Kita akan memahami bahwa tekanan tidak selalu menjadi tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan menjadi tempat di mana Tuhan membentuk karakter, menguji iman, memperdalam ketergantungan kita kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ikuti audisi pemusik mulai tanggal 14 hingga 22 Juni. Pendaftaran melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang hamba ucapan syukur kami. Sebab pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sungguh kebaikan-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selamanya. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami rasakan damai sejahtera. Hanya di dalam-Mu kami rasakan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi saudara, lalu dalam hatimu nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Mari lebih lagi buat Tuhan, teman. Segenap akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
baik Kau di hidupku. Setiap langkah kami Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Bahkan kami tahu kalau kami masih ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu hanya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami mau serahkan hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biar lewat hidup kami, hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat rasa syukur-Mu saudara. Angkat tangan menyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dari dalam hatimu lebih lagi katakan, dengan apa akan ku balas. Sungguh baik Kau di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini kami mau terus menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Malam-malam hari kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir, Engkau pasti memberkati kami. Biar setiap kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biar kami berkata hidup kami bukan yang kami lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan. Kami hidup dalam firman Tuhan. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah kami percaya. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya senang bisa melayani pada malam hari ini di NDC. Nama saya Amos Hosea, saya melayani Tuhan dari tahun 1984. Jadi boleh dikatakan saya sudah cukup lama mengiringi Tuhan. Tapi saya harus akui saudara, jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ada tantangan. Dulu saya gak mau jadi pendeta, jadi pastor, jadi hamba Tuhan. Karena saya anak pendeta. Ya, kalau jadi anak pendeta, saya selalu dengar masalah gereja di rumah. Orang tua saya pendeta gereja Protestan. Jadi seringkali saudara ada banyak masalah yang di gereja saya dengar di meja makan. Apalagi jadi pendeta, khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam, nggak kumisan kurang ganteng, pendeta nggak punya mobil kurang berdoa, mobil bagus ambil uang jemaat, pendeta nggak punya anak dibilang terkutuk, dan pendeta anaknya banyak dibilang kurang usaha hawa nafsu. Itu pendeta punya masalah saudara.
Tetapi kalau saudara hidup dalam rencana Tuhan, saudara berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada berkat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bicara pada malam hari ini, victory over unbelief. Saudara, sebuah penelitian mengatakan sekarang yang namanya Inggris, kekristenan menjadi minoritas. Untuk pertama kali dalam sejarah di dalam wilayah Inggris, hanya 46,2% dari populasi yang mengaku dirinya Kristen. Kurang dari 5% anak muda di Inggris itu aktif beribadah di gereja. Saya berkata NDC diberkati Tuhan, NDC dilawat Tuhan. Karena NDC saya lihat jemaatnya orang-orang muda. Amin. Muka saudara tuh kemerah-merahan kayak Daud. Biar enggak imut-imut makan semut sama lumut gitu ya Kak. Kita bersyukur ini berkat Tuhan yang luar biasa buat gereja ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Bahkan kalau saudara ngulik di YouTube, saudara akan menemukan gereja-gereja di Inggris berubah jadi masjid. Gak main-main saudara, bukan 1-2 gereja, puluhan gereja ditutup. Kenapa? Karena kekurangan jemaat. Mereka udah gak bisa maintenance lagi. Dan dijual, yang beli saudara, komunitas muslim yang makin bertambah di wilayah Inggris. Saudara, saya beberapa hari yang lalu baca artikel ini fresh graduate, ya fresh from the oven ya. Saudara, ini hasil satu penelitian tahun 2022 yang saya temukan dalam bentuk PDF. Apa yang orang Inggris pikirkan tentang Yesus, tentang kekristenan dan penginjilan. Nah, saya saudara menemukan ada satu bagian tentang resurrection of Jesus. Jadi ditanya orang-orang Kristen di Inggris, orang-orang di Inggris sana, apakah mereka percaya pada Kristus yang bangkit? Ternyata yang mengatakan I believe the resurrection of Jesus from the dead happened word for word as described in the Bible, it's only 16%. Yang berkata ya saya percaya tapi enggak letterlah lah ya, should not be taken literally, itu 29%. Tapi yang berkata I do not believe in the resurrection of Jesus from the dead, itu yang tertinggi 41%. Saudara, apa maknanya dari survei ini? Saya kembali kepada Alkitab. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17-18. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada yang namanya kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada yang namanya gereja. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada yang namanya GKI, GPB, GPGP, HKBP, HKHK. Tidak ada. Josh McDowell mengatakan kebangkitan Yesus Kristus dan kekristenan jatuh dan bangunnya itu bersamaan. Ketika gereja sudah tidak lagi percaya pada Kristus yang bangkit, selesai. Makanya ada sebuah prediksi, ada sebuah hitung-hitungan. 2067 will be the end of British Christianity. Selesai. Pada gereja Inggris itu gereja Anglikan. Pada gereja Inggris itu didanai langsung dari Istana Buckingham. Gereja Inggris itu dipimpin langsung oleh Raja Inggris. Tetapi gereja kosong, kenapa? Karena gereja bertumbuh, bukan karena gedung gereja yang megah. Bukan karena AC yang dingin. Bukan karena mic sound system yang keren. Saya tahu sekarang berapa gereja saudara sound systemnya keren. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, bagian sound system kasih mic sama saya. Dan berkata, pastor tolong jangan jatuh, harganya mahal. Ya, pas saya khotbah saya begini, ya enggak. Pulang gue nombok nih, gitu ya enggak. Tapi gereja bertumbuh. Karena gereja percaya Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Victory over unbelief kita harus bicarakan. Kenapa? Karena dalam Yohanes 20 ayat 25 ada seorang murid yang kita baca dalam ayat 25 begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau saudara belajar di perguruan tinggi, saudara belajar metodologi penelitian, ini disebut dengan penelitian yang rasionalistik, empiris, dan sistematik. Dan Thomas rupanya punya S1 dari Untar atau Trisakti. Karena dia pakai pendekatan rasional. Dia berkata sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ini pendekatan rasional. Dia berkata sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku dan menaruh tanganku dalam lambung, ini pendekatan empiris, mesti diraba dengan indera. Dan dia pakai sistem secara sistematik. Ya, dia berkata melihat bekas paku, menaruh jariku dalam bekas paku itu, menaruh tangannya ke lambungnya. Saya bikin satu penelitian sedikit saudara.
Ternyata dari generasi ke generasi, keyakinan terhadap mujizat dan kuasa Tuhan makin menurun. Kalau saudara lahir antara 1946 sampai 1964, itu disebut baby boomers. Generasi ini, kalau pendeta berkata amin, amin. Percaya, berani gak bilang amin. Sakit gigi, sariawan. Turun ke X generations. Dari sangat tinggi, turun ke tinggi. Turun lagi ke generasi milenial. Yang lahir 1981 sampai 1996. Ketika ngomong mujizat, kuasa Tuhan turun. Dari tinggi jadi menengah. Karena mulai kritis. Mulai mempertanyakan benar apa enggak. Tapi kalau saudara sudah masuk di Gen Z atau generasi Z. Yang lahir 1997 sampai 2012. Mulai rasional. Mulai pakai sistem digital. Cari pengalaman nyata. Yang selalu berkata sama saya, Om, buktiin dulu Om, baru saya percaya. Saya mau tanya dulu sama jemaat Tuhan, jemaat NDC. Percaya dulu baru melihat, atau melihat dulu baru percaya? Melihat dulu baru percaya, atau percaya baru melihat? Banyak orang yang sekarang berkata, Pak, saya mesti lihat dulu buktinya, baru saya percaya. Tapi kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami hidup dalam Kristus, saudara harus percaya dulu. Maka saudara akan melihat. Berbahagialah mereka kata Tuhan Yesus. Yang tidak melihat tapi percaya. Kalau saudara percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya puji Tuhan. Saudara-saudara di tengah keraguan dan penuh hidup manusia zaman sekarang. Bagaimana seseorang bisa sampai pada satu keyakinan bahwa Kristus benar-benar hidup. Saudara-saudara, dua hal yang saya akan bicarakan. Yang pertama, orang tersebut harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami kehadiran Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 20:26. 8 hari kemudian setelah si Thomas mengatakan dia harus lihat bukti. Kemudian murid-murid kembali berkumpul dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut, bahasa Minangnya takui. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara perhatikan dalam ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas. Saya mau tanya kepada saudara. Ketika Thomas ngomong, minta bukti. Waktu itu Thomas lihat gak ada Yesus. Waktu itu Thomas sadar gak? Kalau dia ngomong begitu Yesus dengar. Saudara-saudara, ini suatu bukti. Yesus adalah Tuhan. Karena dia maha tahu dan maha hadir. Karena ketika Yesus menampakkan diri langsung ngomong sama Thomas. Tuhan Yesus gak ngomong sama Andreas, enggak. Dia ngomong sama Yohanes, yo, enggak. Dia ngomong sama Filipus, pus, enggak. Dia ngomong sama Dogi, gugu, enggak. Langsung sama Thomas. Jadi artinya apa saudara? Setelah Yesus bangkit, di sini kita menemukan sebuah kebenaran. Dia Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Saudara tidak lihat Yesus hadir. Tapi Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul di namaku, aku hadir. Saya tidak tahu hati saudara. Saya tidak tahu saudara dengar khotbah saat ini. Seperti apa kondisi hati saudara. Tapi saudara percayalah. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia tahu isi hati saudara. Dan siap menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Langsung Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya lihat dalam bahasa aslinya. Dipakai gramatika present imperatif. Ini artinya tindakan berkelanjutan. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, berhentilah terus menerus dalam ketidakpercayaanmu. Dan mulailah sekarang engkau punya iman yang terus menerus. Dan betul terjadi. Yang namanya Thomas dalam sejarah. Tercatat saudara. Waktu di Amerika saya punya teman-teman kuliah. Banyak yang pakai family name Thomas. Saya tanya kenapa? Karena orang India percaya. Thomas lah yang memulai pelayanan Injil di India. Makanya di India yang namanya gereja Santo Thomas. Itu menyimpan tengkoraknya saudara dari Thomas. Katanya saya nggak tahu kebenarannya. Karena mereka percaya Thomas lah yang datang ke India. Thomas lah yang menjadi martir. Mati saya buat Kristus. Sehingga saudara berdirilah gereja yang katanya saudara sampai hari ini ada. Dengan kata lain, iman sejati tidak dibangun oleh pengetahuan tentang Kristus. Tetapi oleh perjumpaan dengan dia yang hidup. Amin. Saudara-saudara, yang jadi masalah seringkali banyak orang Kristen. Dia cuma tahu tentang Yesus. Tapi tidak tahu tentang Yesus. Saya punya nama Amos Hosea. Amos Nabi, Hosea Nabi. 2 nabi digabung hasilnya begini. Gak jelas. Kami di rumah semua nama Alkitab. Kami berlima, semua nama Alkitab. Cici saya Yohana. Saya punya 3 adik laki-laki. Samuel, Yakobus, Yohanes.
Perjanjian baru, perjanjian lama. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes. Saking galak. Beneran nih, beneran. Cuma tanya, gimana Herodes? Udah mati dia. Sutua dia. Tetapi saudara, saya cuma tahu tentang Yesus. Dari kecil puji bahasa Alkitab. Mesti doa. Saya dulu SMA PSKD hafal doa Bapak kami. Dalam bahasa Inggris. Saya ingat dulu di PSKD 1 wajib. Semua siswa harus hafal bahasa Inggris. Doa Bapak kami. Karena kepala sekolahnya orang Ambon, pegang tongkat. Kalau kami jalan di sekolah, mau ke kantin, mau ke kelas. Kalau berpapasan dengan Pak Soplan, hati kami sudah dakdikduk. Kalau sekarang kan kita dakdikduk kalau ketemu pacar, betul gak? Kita berkata hatiku dakdikduk, makan nasi uduk, rumah di Ciledug, akhirnya kejeduk, begitu betul gak? Ini enggak dakdikduknya kenapa? Karena kalau Pak Soplan kepala sekolah itu ngomong begini sama kami, Lord's Prayer, itu doa Bapak kami dalam bahasa Inggris. Kita harus diam dan berkata, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and glory forever. Amen. Itu doa Bapak kami dalam bahasa Inggris, bro. Sampai hari ini saya hafal, kenapa? Tongkat. Lu gak hafal, tuh kongkat melayang di pantat nih. Kita kan anak zaman dulu ngomongnya mokal juga, kita mokal, malu gitu ya. Plak, makanya sekarang kalau orang pegang tongkat, saya menghindar, trauma. Hafal lu kami dalam bahasa Inggris. Dengar tentang Yesus, berkali-kali, tapi cuma sampai tahu. Beda antara tahu dan tahu itu beda. Saya ditanya, Pak tahu gak Menteri Keuangan Republik Indonesia? Saya berkata, tahu. Namanya Pak Menteri Purbaya. Tapi andai kata jikalau umpama misalnya. Andai kata jikalau umpama misalnya. Saya ketemu dengan beliau. Saya perkenalkan diri. Pak Menteri, saya pendeta. Ada yang mau dititip doa enggak? Nah, bener nih. Saya kalau ketemu orang, saudara, apapun agamanya, saya akan bilang, saya pendeta. Mau titip doa enggak? Iya. Wah, di pom bensin mbak yang ngisi. Oh Pak, tolong titip doa. Iya. Ya enggak. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama saya, tukeran nomor WA. Ya enggak. Sering komunikasi. Bahkan dia nanya, Pak Pendeta gimana? BBM dinaikin enggak? Naikin aja. Yang mahal-mahal aja. Yang turbo sama Dex naikin aja. Naikkan kemarin. Gua ngarang bebas. Ya. Jangan diaminkan ya. Ini cuma ngarang bebas. Andai kata jikalau umpama. Nah, karena sering ngechat, sering ini. Saudara tanya sama saya, Pak Amos tahu nggak Menteri Keuangan Republik Indonesia? Sebelumnya saya ngomongnya tahu. Sekarang saya jawabnya tahu. Kenapa? Ini dia, baru WA gue. Ya enggak. Happy Sunday Pastor gitu. Dia kan pernah di Amerika gitu ya enggak. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara tahu siapa itu Yesus? Ya ampun saudara, sariawan juga nih ya. Saya mau tanya lagi jemaat NDC. Saudara tahu siapa itu Yesus? Haleluya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Saudara tahu siapa itu Yesus? Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena ada nominal Christianity. What is that? Itu mengaku Kristen tapi tanpa pengalaman iman yang sejalan dengan Kristus. Itu Amos Hosea zaman dulu. Tahu Yesus tapi tidak tahu. 3 hal yang harus saudara miliki. Yang pertama encounter. Yang kedua convince. Yang ketiga confess. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau saudara ketemu sama saya dimanapun juga, tegur saya. Bilang, Pastor, saya jemaat NDC. Saya akan langsung, haleluya. Apalagi di restoran. Jangan ragu-ragu, selesaikan sampai di kasir. Upahnya besar di sorga. Haleluya. Saya akan tanya ini. Berapa lama jemaat NDC? Kayak gimana imannya? Sudahkah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Karena tiap orang harus punya pengalaman ini. Siapapun saudara. Biar saudara namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho. Setelah berjumpa dengan Kristus, saudara harus punya keyakinan, convince. Bahwa Kristus adalah Tuhan. Bukan apa kata orang. Bukan kata guru agama.
Bukan apa kata pastor atau pendeta, tapi saudara mengalami sendiri. Dan yang ketiga, you have to confess. Nyatakan dalam hidup saudara. Nyatakan melalui apa yang saudara alami. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Saya baca sebuah buku kisah di Pakistan. Orang namanya Zahid. Ini kisah nyata terjadi tahun 1986. Saudara-saudara, orang ini dibesarkan dengan latar belakang agama yang sangat kuat. Dia sering saudara menyerang, memukuli orang Kristen, membakar Alkitab. Itu latar belakangnya dari Zahid. Tapi satu kali saat dia mengejar seorang pemuda Kristen, dia menemukan sebuah Alkitab yang tertinggal. Dia ambil tuh Alkitab, biasanya dia bakar, tapi sengaja dia baca untuk cari kelemahan. Tapi setelah dia baca, dia mengalami mimpi sampai 3 malam berturut-turut. Di mana Tuhan Yesus menampakkan diri sama dia. Dan berkata, Zahid, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, singkat cerita, Zahid ambil keputusan, terima Yesus. Dia ngomong sama keluarganya, dan keluarganya bawa dia ke dalam penjara. Karena dia anggap murtad loh. 2 tahun dalam penjara, saya baca kisahnya. Saya saudara punya hati tersentuh. Karena dia sungguh-sungguh berani bayar harga buat Kristus. Itu kukunya dicabut satu persatu tiap hari. Senin ditanya, masih percaya Yesus? Masih. 1 cabut. Selasa tanya, percaya? Aduh saudara, dia punya penderitaan yang luar biasa. Divonis untuk mengalami hukuman mati. Sikapnya dalam penjara dia tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak marah, dia benci. Dia berkata buat para algojo yang mau menghukum dia. Dia berkata Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Dan mujizat pembebasan terjadi saudara. Kenapa? Karena tiba-tiba waktu dia mau digantung, pengadilan memutuskan bahwa dia ditangguhkan eksekusinya dan dibebaskan. Ini adalah sebuah campur tangan ilahi yang luar biasa. Dan akhirnya saudara, dia bisa keluar dari penjara. Dia bebas beritakan Injil dan namanya diganti jadi Lazarus. Dan dia berkata Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Siapa yang sungguh berjumpa dengan Kristus tidak akan ragu. Dia yakin dan berani dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Adik-adikku dengar kakak Amos di depan. Kalau film kungfu ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Saya tahu sekarang pada nontonnya drama Cina. Ya, kalau saudara pacaran sama CEO yang sedang menyamar, lanjutkan. Ya. Tapi pastikan si CEO yang menyamar itu sudah percaya Yesus. Karena kenapa? Karena kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan binasa. Kalau saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang memberikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua penyerahan. Menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Karena setelah Thomas membuktikan bahwa Yesus Tuhan yang hidup, Thomas menjawab dalam Yohanes 20 ayat 28. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia berkata, oh my Lord, oh my God. Kata Tuhan dipakai Kyrios, kata Allah dipakai Theos. Kata Tuhan Kyrios itu menunjukkan otoritas dan kedaulatannya. Kata Theos dipakai menunjukkan keilahian Yesus Kristus secara total, secara penuh. Ini sebuah ledakan spontan dari hati yang Thomas. Yang yakin sepenuhnya dia adalah Tuhan dan Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang percaya kepada Kristus hanya sampai kepada taraf yang disebut dengan Yesus menolong saya. Tapi belum sampai pada taraf di mana Yesus adalah Tuhan dan Allah atas hidup saya. Iman yang sejati dalam Yesus Kristus harus sampai kepada penyerahan total. Amin. Kata doulos itu selalu dipadankan dengan kata kurios. Boleh saya tanya, saudara percaya Yesus Tuhan? Boleh angkat tangan? Yang percaya boleh angkat tangan, saudara. Kalau saudara angkat tangan berarti saudara doulosnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, doulos itu beda sama pembantu. Pembantu saya di rumah dulu punya hak. Doulos nggak punya hak. Pembantu saya dapat gaji. Pembantu saya dapat pesangon waktu liburan. Pembantu saya tanya, kamu punya TV berapa inch? 21 inch, 42, apa yang lebih gede lagi? Yang 42 inch saja Pak. Ini brosurnya. Gua aja kagak beli, lu lagi gitu ya. Dia punya hak. Tapi doulos tidak punya hak. Kenapa? Karena haknya. Ini
Pada zaman itu saudara ya, kalau sekarang kan perbudakan udah gak boleh lagi. Pada zaman itu, doulos, itu haknya dimiliki oleh kurios. Ngerti gak saudara? Ketika Thomas berkata, oh my Lord, oh my God. Dia menjadikan saudara Yesus penguasa tunggal dalam hidupnya. Dia menjadikan Yesus saudara yang berdaulat dalam hidupnya. Ngerti saudara? Ya, adik-adikku dengar sekali lagi kakak Amos di depan. Ya. Pilih jodoh pun harus tanya Tuhan Yesus. Amin. Ya enggak. Jangan cuma berkata lirikan matamu, dompetku hilang. Itu kecopetan. Di busway ya, kecopetan. Enggak, rasanya Tuhan. Tadi kan saya ngomong sama saudara. Saya ini enggak mau menjadi pendeta. Tapi setelah saya jadikan Yesus Tuhan. Tuhan bilang sama saya, harus jadi hambaku. Memang sih enggak seorang menggelegar. Ya, ada konfirmasi dari beberapa hamba Tuhan. Tapi jujur saja saudara, kalau saya memilih kedagingan saya nggak mau. Tapi saya menjadikan Yesus Tuhan dan saya melangkah di dalamnya. Saya ini Hitachi Amboina. Papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Nama saya Amos Hosea karena papa saya Ho. Makanya waktu papa saya jadi Kristen, dia cari nama Alkitab. Ketemu Nabi Hosea. Dia pikir dinasti Ho dari Cungkok. Jadilah Hosea gitu ceritanya. Cuma ibu saya Ambon. Nah hasilnya begini gak jelas kan. Hitachi Amboina. Saudara, kalau orang Ambon anaknya mau jadi pendeta. Saya ingat tuh om saya dari Makassar pelaut datang ke rumah di Jakarta kan waktu itu kami tinggal ya. Mama saya bilang ini Amos nih mau jadi domene. Domene itu bahasa Belandanya untuk pendeta. Langsung om saya namanya Om Yo. Saya gak lupa ngomong. Nyong. Nyong itu bukan monyong. Ya enggak. Ini panggil orang Ambon buat yang muda ya. Nyong. Siap-siap ya. Ya, nyong makan batu ya, makan batu. Karena jadi pendeta harus siap menderita makan batu. Makanya di sekolah Alkitab minggu pertama kita nyanyi lagu apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Ini yang membuat kami komentar. Biar tanpa gaji tapi pakai dasi. Pendeta zaman dulu yang. Dibilang makan batu. Tetapi saya buktikan. Kalau Yesus adalah Tuhan. Dia betul-betul pernah dalam hidup kita. Tiap kali saya makan. Ada batunya. Batunya yang saya buang. Saya tidak pernah makan batu. Tuhan pelihara. Karena ada Tuhan yang berkuasa. Haleluya puji Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan. Jadikan Yesus Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Tapi survei di Amerika Serikat. Hanya sekitar 30-40% yang menunjukkan orang Kristen di Amerika Serikat. Yang punya komitmen hidup yang konsisten. Dengan penyerahan total kepada Kristus. Saudara, kalau saudara punya penyerahan total kepada Kristus. Percaya Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Triple D's. Yang pertama, you have to deny yourself. Kita harus berani menyangkal diri. Tidak lagi hidup menurut keinginan kita sendiri. Tunduk pada kehendak Tuhan karena dia adalah kurios kita. Yang kedua adalah you have to depend yourself. Bergantung penuh kepada dia. Saudara-saudara, hidup di dalam Kristus pasti ada pertolongannya. Hidup dalam Kristus Tuhan pasti pelihara. Jangan takut. Yang ketiga devote. Abdikan hidup kita sepenuhnya. Waktu kita, hati kita, tujuan hidup kita diarahkan buat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak kenal pribadi dengan hamba Tuhan ini. Tapi saya pernah ikut beberapa kali seminarnya. Saya pernah bersalaman dengan hamba Tuhan ini. Dan saya ingat waktu saya masih remaja. Ini geger ceritanya. Karena namanya pendeta Kam Yusuf Roni. Dari seorang aktivis anti-Kristen di Jawa Barat menjadi pendeta. Jadi ceritanya saudara. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga di Palembang. Ada orang turun Palembang katanya. Dididik dengan kepercayaan keluarga yang kuat. Dia hafal ribuan ajaran agamanya dengan fasih. Dan dia selalu gigih menentang penyebaran Kristen. Dia memimpin rahasia gereja-gereja demo anti misionaris. Dia tulis buku, dia bikin ceramah. Dia mengatakan Alkitab sebagai yang rusak. Yesus bukan Tuhan. Aktif membentuk kristenasi kampus-kampus dan masyarakat. Ini latar belakang almarhum pendeta Yusuf Roni. Saudara-saudara, tapi dalam pergumulan batinnya ada kekosongan rohani yang mendalam. Dia bertanya, apakah apa yang saya percaya ini menjamin keselamatan saya? Apakah saya pasti akan masuk surga? Apa yang dia lakukan? Dia baca Alkitab. Tujuannya untuk baca Kristen. Tapi sudah tahu, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran yang dari Tuhan memerdekakan rohani seseorang. Ketika dia baca, dia menemukan ternyata ajaran Yesus luar biasa. Tentang kasih karunia, tentang pengorbanan, tentang pengampunan dosa.
Dia berkumpul dalam batinnya bertahun-tahun. Jadi dia berkata bukan karena bujukan pendeta. Bukan karena ada pendeta yang datang kasih uang dan tawarkan untuk hidup dan percaya Yesus. Tapi karena pergumulan pribadinya. Titik baliknya terjadi saudara sekitar 1974 sampai 75. Satu malam dia bergumul dan mendengar panggilan Tuhan. Dan akhirnya dia menangis dan berkata, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, dia mengatakan dia mengalami damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Karena dia seorang tokoh yang cukup berpengaruh di kalangannya. Dia diam-diam dibaptis di sebuah gereja di Surabaya. Di gereja GPB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saudara, tapi beritanya bocor dan jadi kontroversi besar. Nah, dipolitisir beritanya. Saudara, dia dicap sebagai orang yang melecehkan agama. Kena undang-undang anti subversif. Divonis sudah tahu 7 tahun. Pak Ahok 2 tahun, dia 7 tahun. Karena pasal yang dipakai adalah undang-undang subversif. Bikin kekacauan. Saudara dimasukkan di LP Kalisosok. Di dalam penjara saudara. Dia dapat tekanan yang luar biasa. Wah, diinterogasi dengan cara yang mungkin waktu itu. Saudara, kalau dibesarkan pada zaman itu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan kita dengan TikTok, dengan Instagram kita viralin. Wah gitu ya. Tapi zaman itu gak ada saudara. Namun dia berkata, justru di penjara. Iman saya bukan hancur, tapi iman saya semakin kuat. Kenapa? Karena dia percaya Yesus Tuhan yang hidup. Dan dia nyerah total kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah dalam hidupnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Kita tidak lagi memegang hidup ini. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Amin. Saya suka bilang begini buat jemaat Tuhan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ikuti kalimat saya. Kita turun tangan. Sariawan apa saudara? Kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semua tangannya begini. Kalau enggak saya tahan. Saya khotbah lagi jam 7. Saya tahan sampai jam 9 ya. Kita turun tangan. Tuhan angkat tangan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi biar kiri kanannya pingsan. Ya. Kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Artinya apa? Ketika kita turun tangan kita pakai kekuatan sendiri. Kita belum berserah total. Tapi ketika kita angkat tangan kita, Tuhan turun tangan, pegang tangan kita, berikan kita kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Kalau pasca kita nyanyi lagu, ini lagu ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Bill Gaither. Dia bergumul waktu itu dalam pergumulan yang luar biasa. Tahun 70-an dia tulis lagu ini. Tiba-tiba dia dapat semacam kayak hikmat dari Tuhan. Kata-katanya begini, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdiri bersama. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi dengan percaya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, sebelum saya berdoa, saya mengajak saudara, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kita angkat tangan kita karena kita percaya
Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kalau saudara mungkin pada saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, mungkin masalah pribadi, masalah keuangan, saudara belum dapat pekerjaan. Mungkin juga saudara saat ini sedang bergumul dalam rumah tangga. Saudara sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin orang yang saudara kasih terbaring sakit. Tapi saudara percaya dia Tuhan yang hidup dan memegang tangan saudara. Saudara yang percaya angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan Bapa. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ada yang mengangkat tangannya karena masalah rumah tangga, masalah hutang pihutang, masalah pekerjaan, masalah di kantor, masalah bisnis, masalah usaha, masalah mungkin kami menghadapi sakit penyakit. Mungkin orang yang kami kasih terbaring sakit. Tapi kami angkat tangan kami karena kami percaya Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang hadir untuk menolong kami. Engkau pegang tangan kami sehingga kami yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang terikat Engkau berikan kelepasan, yang berbeban berat ada kelegaan, yang menghadapi persoalan ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Yesus Kristus yang hidup menjadi penolong dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, silakan duduk saudara. Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Amos Hosea yang jadi berkat. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Haleluya, saya lihat semua tangan terangkat. Dan tentunya kita berikan terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani. Kita berikan aplaus untuk mereka. Baik yang kelihatan di atas mimbar maupun yang di belakang saudara. Tuhan Yesus memberkati semua volunteer yang sudah melayani. Kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dan lewat mimbar ini saya juga mendorong saudara yang punya pergumulan doa. Saudara dapat menghubungi hotline doa. Karena kita percaya the power of the prayer. Ada kuasa dalam doa kita saudara. Karena doa orang percaya, doa orang benar, besar kuasanya. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Hubungi hotline doa. Dan ada begitu banyak tim doa yang akan mensupport saudara dalam doa. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Dan sebelum kita pulang, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat besar dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada sore malam hari ini, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu yang turun dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjadi terang bagi jalan kami. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan. Setiap kami yang pulang nanti Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus. Terima dengan iman kesembuhan yang dari Tuhan. Yang berbeban berat, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelegaan. Bahkan yang menemukan jalan buntu, percaya dengan iman. Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan membuat jalan baru bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan, apa yang kami kerjakan dengan setia dan benar, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau membuka hati dan menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan manis intim dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati mengatakan amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.